matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala TK Pertiwi Bayuripan II, yang terhormat CGP Ibu Ani Utamayati, yang terhormat ibu-ibu, rekan-rekan guru semua yang hadir di ruangan ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di Aula TK Pertiwi 2 Bayuripan dalam kaitannya dengan visi prakasa perubahan sekolah yang akan dipaparkan oleh CGP Ibu Ani Utamayati. Sebelum kegiatan kita mulai, marilah kita buka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah tadi kegiatan di siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat dari diskusi kali ini untuk kemajuan di TK Pertiwi 2 Bayuripan. Sebelum kegiatan pemaparan berlangsung, akan saya bacakan urutan kegiatan di siang hari ini. Pertama, sambutan dari Ibu Kepala TK Pertiwi 2 Bayuripan. 2. Paparan mengenai visi dan prakasa perubahan sekolah oleh Ibu Ani Utamayati. 3. Tanggapan-tanggapan dari rekan sejawat atau harapan-harapan. 4. Penutup. Mari kita mulai kegiatan kali ini dengan sambutan dari Ibu Kepala TK Pertiwi 2 Bayuripan kepada Ibu. Mudah waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami mengucapkan terima
kepada moderator CGP, yang kedua terima kasih kepada rekan-rekan sejawat, rekan-rekan seperjuangan, yang ketiga terima kasih kepada Mbak Ani Utamayati yang telah kami percayakan untuk menjadi calon guru penggerak dari TK Pertiwi Banjarban 2. Tak lupa kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Alhamdulillah rabbil alamin. Untuk selanjutnya kami selaku yang dituakan di TK Pertiwi Banjarban 2 mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perjuangan selama ini rekan-rekan kami semuanya, terutama Mbak Ani sebagai guru penggerak. Berikutnya pertemuan siang ini dari guru penggerak akan menyampaikan yaitu visi misi sekolah, yang mana visi misi ini adalah tujuan sekolah kita mau bawa kemana, mau diwujudkan, sekolah kita mau dibentuk seperti apa, itu bisa disampaikan dalam visi misi lembaga kita masing-masing. Kemudian yang mana visi misi tadi bisa bahkan wajib kita utarakan kepada wali murid, yang mana wali murid nanti bisa katakanlah menilai dari visi misi tadi sudah tersampaikan belum visi misi kita. Bahkan dalam visi misi tersebut sebelum kita laksanakan kegiatan pembelajaran, dalam pembuatan kita melibatkan orang tua murid, kemudian komite, kita bahas, kita rangkum bersama-sama demi tercapainya visi-misi tersebut demi kemajuan lembaga kita. Seperti itu kan Bu Ani ya? Menurut saya arti dari visi-misi menurut kami seperti itu. Kemudian dari visi-misi tersebut, selama pembelajaran dalam 1 tahun, kita bisa mengoreksi diri kita sendiri. Kemudian wali murid bisa menilai kita mana-mana hal-hal dalam visi-misi tersebut yang belum terlaksana atau belum tersampaikan kepada anak didik kita. Seperti itu. Begitulah penyambutan kami. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Mbak Samini sebagai moderator, kepada Mbak Ani bagaimana langkah selanjutnya. Kami minta bimbingan, petunjuk agar visi-misi tersebut terlaksana, tercapai dengan sempurna, dengan baik. Demikian tanggapan dari kami. Semoga nanti bermanfaat untuk kita semua, terutama juga rekan-rekan sejawat, bermanfaat, bertambah ilmu kita. Sekian dulu, saya akhiri. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Kepala TK Pertiwi 2 Banjarban yang telah memberikan sambutan juga dukungannya terhadap CGP, sehingga CGP bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Semoga nanti dukungan itu masih terus diberikan sampai Ibu Ani lulus jadi guru penggerak. Selanjutnya paparan visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Ani Utamayati. Namun sebelum Ibu menyampaikan paparan, saya minta bisa membacakan visi dari Insinyur Soekarno. Waktu dan tempat dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya, Bu Moderator. Alhamdulillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nanti saya akan dalam pendampingan individu 2 ini, saya Ani Utamayati, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Klaten dengan fasilitator yaitu Bapak Budi Herijanto SPD MPD dengan Ibu pengacara praktik Ibu Samini SPD AUB. Sebelumnya saya akan membaca puisi dulu. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai liat. Itu aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning. Menghijau aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Untuk kekuatan visi yaitu adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Jika kita ingin melangkah lebih jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi atau kerjasama sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Untuk visi lembaga kami yang sudah dibuat awal tahun ajaran 2022-2023 kemarin, untuk visinya itu mengembangkan pribadi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan beramal mulia, mandiri, kreatif, dan gotong royong. Itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila GEGU dan ada 6 pilar. Untuk visi guru penggerak, saya merumuskan yaitu sebagai terwujudnya peserta didik yang berkarakter baik, cinta lingkungan, yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini dimaksud berkarakter baik itu peserta didik itu mempunyai akhlak yang baik, kemandirian, kreativitas, dan juga
pecinta lingkungan yang mencerminkan juga profil pelajar Pancasila Ibu. Oke. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila. Ibu sudah tahu semua nggih? Ada 6 pilar ya. Mungkin kita untuk menghafalnya bisa sambil menyanyi. Monggo kita nyanyi bersama-sama nggih. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih. Di sini ada profil pelajar Pancasila yaitu beriman. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Di sini akhlak beragama, ada akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam dan akhlak kepada bernegara. Yang kedua, berkebinekaan global. Di sini kita mengenal dan menghargai budaya. Indonesia itu banyak sekali budaya kita yang berbeda dan bermacam ragamnya. Contohnya saja Jawa saja ada banyak ya Ibu. Jawa Barat ada, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu contoh macamnya saja. Dan kemudian berkomunikasi, interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Sedangkan yang untuk bergotong royong, kita berkolaborasi atau bekerja sama yaitu kepedulian. Sedangkan untuk mandiri di sini adalah pemahaman diri dan situasi atau regulasi diri. Mandiri di sini seanak diharapkan mandiri dalam artian hal-hal yang sederhana saja. Anak itu bisa mencuci tangannya sendiri, memakai sepatunya sendiri, atau anak mandiri untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Contohnya seperti itu. Dan sedangkan untuk kreatif di sini menghasilkan gagasan yang orisinal dan menghasilkan karya serta tindakan yang orisinal. Jadi anak itu diharapkan untuk kreatif dalam menemukan suatu ide. Misalnya kita memberikan tugas menggambar bebas dalam artian sekarang gambar pemandangan ya, gunung ditentukan misalnya gunung itu 2. Biasanya kita dari dulu masih seperti itu ya. Gunungnya ada 2, tengah ada mataharinya. Nah, untuk yang kreatif seperti ini, kreatif itu kita cuma memberikan instruksi bahwa membuat pemandangan bebas. Jadi anak terserah, anak sesuai dengan bakat dan minatnya dia bisa membuat kreativitasnya sendiri Ibu ya. Jadi kita harus mengeksplornya. Ya, sedangkan untuk yang bernalar kritis, kita memperoleh dan memproses informasi atau gagasan. Jadi anaknya kritis, Bu, ini apa tuh Bu? Ini buat apa ini Bu? Tuh. Jadi celotehan anak itu banyak sekali. Jadi kita juga harus ada saja nih jawaban. Jangan sampai anak mutung dalam artian bertanya tapi kita nggak menjawab seperti itu. Untuk menganalisa dan mengevaluasi penalaran. Jadi kita dievaluasi. Anak itu mesti banyak anak sejuta tanya ya. Anak itu rasa ingin tahunya pasti tinggi sekali. Misalnya tema kali ini kita mau buat air itu apa Ibu? Terus mesti banyak sekali jawabannya. Air untuk mandi, minum segala mesti keluar kata-kata dari anak tersebut untuk merefleksikan dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Dari prakasa perubahan yaitu yang meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah sehingga diharapkan dari prakasa perubahan tersebut kita itu pembelajarannya berpusat pada anak. Jadi seperti apa sih ya pembelajaran yang berpihak pada anak? Jadi kita harus disesuaikan dengan bakat dan minat si anak tersebut. Jadi anak kita cuma menyediakan misalnya lospar ataupun balok, lego. Jadi anak nanti kreatif sendiri nih, kreatif sendiri untuk membuat seperti bangunan atau ada imajinasi anak-anak untuk membuat apa yang mereka inginkan nih. Dan ya, pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
Nah, sedangkan perubahan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu ada yang dinamakan yaitu prinsip trikon dalam melakukan suatu perubahan. Di sini yang pertama, trikon yang pertama adalah continue yaitu berkesinambungan sejarah yang kini, masa depan dan terus bergerak. Maksudnya harus terus menerus dari yang hal-hal sederhana mandiri bisa memakai sepatu sendiri, jadi kita terus setiap hari ditanamkan, jadi anak sudah terbiasa dari sekolah nanti bisa dibawa ke lingkungan keluarga dan juga di lingkungan masyarakatnya. Sedangkan untuk yang konvergen yaitu universal, kesamaan atau titik temu. Jadi kesamaan-kesamaan itu bisa yang mengarah kepada perubahan. Dan yang ketiga adalah konsentris, kontekstual, unik, latar belakang, kultur, lokal dan individu. Jadi perubahan itu dari yang unik, latar belakangnya mungkin karakteristik lembaga kita seperti apa, dan kemudian menjadi setrikon menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini dari filsafat pendidikan, pengajaran dan kebudayaan dari Iwan Syahril Dirjen GTKG. Next. Nah, dalam konteks perubahan di sekolah, bagja dapat diartikan sebagai semangat mengapresiasi. Jadi kita ada visi perubahannya itu menggunakan bagja dan prosesnya bertahap dalam menyelidiki segala kekuatan, aset dan hal positif di sekolah yang memungkinkan terjadinya upaya gotong royong demi mewujudkan prakarsa perubahan yang diperlukan untuk mencapai visi yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran murid. Jadi dalam prakarsa perubahan ini kami dari calon CGP itu menggunakan tahapan yang dinamakan bagja Ibu. Bagja itu sebuah singkatan, B-nya itu adalah buat pertanyaan utama atau define, yaitu pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, potensi, peluang. Kemudian mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan. Itu prakarsa. Biasanya karya 1 atau 2 saja secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Untuk yang kedua, tindakannya diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas urgensi dari pelaksanaan perubahan yang dibuat. Untuk A yaitu ambil pelajaran di sini, discover. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan. Mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif, ya pernyataan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Jadi kita membuatnya itu dengan, kalau tutur kata itu yang dengan pelan-pelan, dan intinya harus yang positif. Yang kedua, tindakan yang diharapkan data ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data lewat dari diskusi kelompok kecil atau besar, survei, kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak multi atau unsur. Untuk yang G, huruf G di sini adalah gali mimpi atau dream, mimpi. Dari mimpi ini diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan, gambaran masa depan, dan membumi karya digali dari masa yang lalu yang positif. Yang kedua, tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk
memaknai hasil temuan, menggali mimpi, bersama-sama kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Dan untuk yang J itu jabarkan rencana atau desain. Untuk pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau nyata dalam menjabarkan langkah yang diperlukan. Baik langkah kecil, sederhana dapat dilakukan segera, atau langkah yang berani atau terobosan-terobosan yang dapat memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakan yang kedua yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahapnya. Dan yang terakhir itu huruf A, yaitu atur eksekusi, yaitu deliver. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang, unsur terlibat termasuk mengelola konflik atau resiko, memonitor dan mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misalnya protokol, SOP, standar operasional prosedur, budaya belajar, monitoring, evaluasi, dan refleksi. Oke, next. Nah, untuk membuat gambar lintas prakasa perubahan, di sini ada atap, yaitu awal atau aset, yang T-nya tantangan, yang A-nya aksi, dan P-nya pembelajaran. Kekuatan ini untuk aset atau modalnya, yang untuk tantangannya itu tantangan yang perlu dilalui demi mewujudkan harapan atau mencapai visi. Untuk aksinya kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. Dan pembelajarannya bermakna atau ada kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat di bawah murid sehingga dewasa. Oke. Konkret profil pelajar Pancasila sesuai dengan konteksnya, turunannya dari profil pelajar Pancasila. Penggambar ya. Untuk prakasa perubahan yang dari visi lembaga tadi, kemudian visi guru penggerak, kemudian menyusun sebuah prakasa perubahan, yaitu prakasa perubahan diri yang berfokus pada visi aspek berkarakter baik, yaitu kreatif, yang mencerminkan salah satu dimensi dari profil pelajar Pancasila. Saya mengambil prakasa perubahan yaitu kreatif. Diharapkan anak kreatif dengan apa ide yang gagasan yang mereka punyai. Jadi anak kreatif tidak harus mencontoh semua apa yang diperintahkan dulu. Jadi anak untuk kreatif bisa menuangkan ide kreatifnya. Dari prakasa perubahan tadi, kemudian saya mengambil untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Dan untuk yang kedua, mengapa anak didik kita tidak kreatif? Untuk tindakan atau penyelidikannya, kita mengajak kepala sekolah menentukan pikiran terkait pentingnya pengembangan kreativitas anak. Nah, di sini tidak hanya dengan kepala sekolah, kita dengan rekan sejawat untuk kalau pikiran bagaimana caranya mengembangkan kreativitas anak. Kemudian membicarakan teratur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kreativitas anak di kelas, bisa dari buku, internet, YouTube, dan lain-lain. Dan yang ketiga, melakukan observasi dengan kuesioner yang berisi pertanyaan mengenai kreativitas anak. Jadi diobservasi mengisi kuesioner pertanyaan-pertanyaan untuk meningkatkan kreativitas anak. Yang keempat, memberikan motivasi tentang pentingnya kreativitas dalam pembelajaran. Jadi anak dimotivasi agar terus agar bisa meningkatkan kreativitasnya. Next. Untuk bagian prakasa perubahan yang ambil pelajarannya itu discover, itu untuk pertanyaannya, siapakah di sekolah yang mempunyai
mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Yang kedua, aktivitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka merasa lebih kreatif. Dan yang ketiga, untuk situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang meningkatkan kreativitas anak. Untuk pertanyaan yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan kreativitas anak. Untuk tindakannya, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak berjalan, yaitu dengan wawancara, korespondensi atau studi literasi secara mandiri dan kolaborasi. Untuk yang kedua, mewawancara atau survei pengalaman pendapat dari guru, kepala sekolah, murid ataupun orang tua. Yang ketiga, membantu anak belajar berarti membuat acuan, citation, pesan yang efektif, fact sharing, dan mengkreasi narasi makna dari ide opini mereka sendiri. Jadi itu untuk yang ambil pelajarannya. Next. Untuk yang B, dari mimpi, pertanyaannya ada apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, mampukah semua anak kreatif? Dan untuk daftar tindakannya atau penyelidikannya, yang pertama membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan anak lewat survei, yaitu contoh hasilnya lebih toleran dan mengarahkan energi saya untuk menuntun anak mengambil pelajarannya bukan untuk menghakiminya. Yang kedua, membuat daftar keterampilan baru yang saya peroleh dari literatur. Contohnya mungkin saya terlatih dalam memberikan pertanyaan pemandu atau pemantik, pemancang, stimulus seperti itu. Dan yang ketiga, membuat gambaran sikap dan respon anak atas kesalahan yang mereka buat melalui wawancara. Contohnya, anak-anak tidak takut berbuat salah karena semua ini pernah berbuat salah. Jadi diharapkan anak-anak bisa menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Next, untuk J, yaitu jabarkan rencana. Untuk pertanyaannya, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Yang kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Dan yang ketiga, bagaimana cara memberikan motivasi pada anak? Dan untuk tindakannya atau penyelidikannya, membuat daftar pertanyaan untuk berdialog bersama anak-anak tentang apa saja sikap, pola pikir yang menunjukkan kreativitas. Terus apa saja produk yang dapat menunjukkan pemahaman mereka atau materi yang telah dibahas. Melakukan dialog, mengajarkan bersama kepala sekolah dan guru mengenai program dalam penguatan, dan memberikan reward kepada anak didik yang sudah menunjukkan kreativitas. Reward di sini tidak hanya dalam bentuk barang, yaitu reward dalam ucapan pun terima kasih atau bintang, jempol, itu sudah termasuk reward dan sebuah pujian buat anak, sehingga anak itu merasa kalau dia itu dihargai seperti itu atas jeripaya kreativitas nanti. Next, untuk A, untuk atur eksekusi, yang pertanyaannya, siapa yang bisa mengarah dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Yang kedua, siapa saja yang akan memantau dan mengawasi? Dan yang ketiga, bagaimana rencana tindak lanjut untuk membudayakan peningkatan kreativitas anak? Dari tindakannya yaitu untuk penyelidikannya, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan literasi jalan, melaksanakan strategi pembelajaran yang konsisten dan berkelanjutan. Yang ketiga, memotivasi murid untuk saling mendukung dalam meningkatkan kreativitas. Jadi anak yang kurang semangat dimotivasi sama anak yang kreativitasnya tinggi. Jadi kita sama-sama belajar bersama untuk membangun dan meningkatkan kreativitas anak. Yang keempat, melakukan refleksi atas pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Dari refleksi itu apa yang sudah dihasilkan, apa yang belum. Jadi untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi dan dapat meningkatkan kreativitas anak. Next. Nah, dari pertanyaan pemantik nanti kita mungkin bisa berdiskusi bersama ya ibu-ibu semua
visi kita memimpikan murid yang kita percaya bahwa murid itu adalah, dan di sekolah kita mengutamakan yang para murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga sekolah ini yakin untuk saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa gitu ya, nanti bisa diskusi bareng-bareng nanti. Mungkin di akhir mungkin bisa direfleksi untuk sesi hari ini ya. Mungkin tulis salah satu hal yang bisa membuat Bapak Ibu optimis dari sesi hari ini apa, dan mungkin tuliskan salah satu visi yang Bapak Ibu sebagai teman belajar di JKP ini, dan tuliskan salah satu hal yang konkret yang perlu pertama kali untuk mewujudkan visi Ibu-ibu ini. Oke, itu demikian pemaparan presentasi dari prakarsa perubahan yaitu visi guru penggerak pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya saya kembalikan kepada. Terima kasih kepada Ibu Ani Utamayati yang telah memaparkan visi prakarsa perubahan sekolah berdasarkan tahapan-tahapan kerja dan atapnya. Bagaimana rekan-rekan dari ibu-ibu semuanya mengenai visi yang diutarakan oleh Ibu Ani tadi? Monggo kita berdiskusikan. Kita ini sekolah di sini di lembaga ini memimpikan murid yang seperti apa, sekolah mau dibuat seperti apa. Yang intinya visi nanti itu akan berpihak kepada anak, berpusat kepada anak, sehingga anak-anak nanti wali murid percaya ke sekolah, menyekolahkan anak-anaknya di sini karena sudah melihat visi-visi yang sangat bagus, keberpihakannya terhadap anak didik. Untuk Ibu Kepala sebagai manajerial di lembaga ini, mohon tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Mbak Ani tadi, menurut saya dari visi-visi yang disampaikan, yang pertama, dalam pelaksanaannya ke depan nanti kita sebenarnya koreksi diri juga ya. Bisakah nanti kita bermimpi yang mana impian kita nanti menjadi nyata dari visi-visi yang telah disampaikan tadi, benar-benar bisakah nanti kita benar-benar tercapai dan terlaksana. Kalau menurut saya dalam visi-visi tersebut, karena sekarang ini kurikulumnya IKM ya, kurikulum merdeka, kemudian mengacu pada profil pelajar Pancasila, alangkah baiknya yang pertama adalah kita tanamkan kemandirian kita kepada anak. Yang itu pasti nih kemandirian. Bagaimana kalau tidak mandiri, kalau ketergantungan terus selamanya? Karena anak-anak tidak selamanya ikut kepada orang tuanya. Jadi mereka apapun harus sejak usia dini dibiasakan hidup mandiri. Yang kedua, kita dari visi tersebut yang mengacu kepada P5, menurut saya yang pertama adalah kemandirian, yang kedua adalah penanaman karakter, yaitu pembiasaan hal-hal yang positif. Apa saja contohnya? Kita awali dari anak mau berangkat sekolah, bisa kita menanyakan kepada anak, tadi mau berangkat, misalnya ya, tadi mau berangkat sekolah sudah pamitan belum kepada ibu atau kepada bapaknya. Mereka
mesti ada yang jawab sudah Bu, sudah lah. Terus kita tanyakan lagi, pamitannya bagaimana? Kalau saya seperti itu. Ada yang bilang assalamualaikum sambil berjabat tangan, ada yang bilang Bu, saya mau sekolah dulu, ada yang bilang seperti itu. Bermacam-macam tadi anaknya yang jawabnya. Setelah itu sampai di sekolah, otomatis kita di depan menyambut kedatangan anak. Otomatis kita mengucapkan salam, kan sudah termasuk pembiasaan assalamualaikum sambil berjabat tangan. Sambil kita juga, kalau saya sukanya ini Bu, misalnya ada anak yang tasnya baru atau sepatunya baru itu saya spontan gitu, oh Mbak, Lala tasnya baru ya, bolehkah besok Bu Guru pinjam? Kan anak bangga ya, punya sepatu baru, tas baru, Bu gurunya ngalem itu mereka mesti bangga, senang. Nah seperti itu cuma ucapan aja mereka udah senang. Setelah itu pembiasaan kita budaya antri masuk kelas harus berbaris dulu, antri juga masuknya itu juga termasuk pembiasaan seperti itu. Yang pertama tadi kemandirian, kedua karakter sudah nanti mencakup sopan santun, tata cara kita bicara kepada teman, kepada orang tua sudah tercakup di dalamnya. Nah yang ketiga baru kita menginjak ke kreatif ya. Kreatif kita tanam kepada anak, kreatifnya bagaimana ya? Kalau menurut saya, katakanlah yang gampang saja, misalnya kita mewarnai itu kita nggak memberi contoh warna ya Bu ya, kita sesuai kesukaan anak, tapi juga harus sedikit diarahkan juga ya. Misalnya kalau tanaman yang masih segar itu pasti daunnya hijau, nanti yang sudah layu, terus cuma memberi gambaran, nanti anak sudah berkembang, oh iya Bu, tanaman saya ini garing, jadinya daunnya sudah warna coklat semua, atau ini buahnya busuk Bu, jadinya warnanya hitam. Nah seperti itu kan yang kami setiap hari anak-anak seperti itu. Untuk yang selanjutnya, marilah misi kita ini kita kita jalankan ya Bu ya, kita jalankan bareng-bareng bagaimana agar semuanya bisa tercapai ya Mbak ya. Kita semangat bareng-bareng bagaimana agar semuanya tercapai, anak-anak kita berhasil, orang tua kita juga senang, suka pada sekolah kita, biar kedepannya sekolah kita itu hidup terus. Kalau saya gini Bu, saya nggak ingin murid saya atau gimana. Alhamdulillah saya standar saja. Kita katakanlah di tengah terus berjalan apa adanya gitu kan Mbak Ning ya, juga nggak usah ini ambisi terlalu begini harus sekian, nggak usah. Kalau saya apa adanya, kita berjalan seperti air mengalir saja terus kita. Alhamdulillah kita ya teman-teman, alhamdulillah kita juga seimbang ya, seimbangnya harus seimbang sama gurunya juga kan Mbak ya. Ya standar ya, sesuai dengan jumlah guru juga, sesuai dengan jumlah tempatnya juga memadai seperti itu. Saya enggak ini ambisius ini, kita jalani aja proses. Yang penting anak kita senang, nyaman. Alhamdulillah nanti anak-anak kita banyak yang berhasil di sukses di akhir sekolah mereka seperti itu. Harapan saya dan doa saya kepada anak-anak kita besok sukses dan lebih sukses daripada gurunya. Tetapi ada juga yang antusias, pokoknya saya pengen jadi guru. Oke, besok ini ganti guru kan sudah tua, nanti Mbak Yesa ya nanti ya kan sekolahnya dekat. Terus Mbak Lala nanti pengen jadi guru. Oke, terima kasih, besok nanti guru. Senang sekali anak-anak seperti itu. Saya memberi motivasinya seperti itu. Demikian tanggapan dari saya. Mungkin ada banyak salah, ada kekurangan, saya maklum karena saya manusia biasa. Dan yang paling
itu yang memiliki hanyalah Allah semata, seperti itu. Ya, saya tutup. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tanggapannya dari tim manajerial. Bagus sekali karena visi sini kan sudah bagus, sudah sesuai dengan program yang nantinya itu di intinya profil pelajar Pancasila, dan dari visi guru penggerak juga sudah menginginkan mau ini punya anak didik yang kreatif, tinggal perencanaan dan implementasinya dalam memberikan pembelajaran ke anak didiknya. Nah, selanjutnya di sini ada perwakilan dari komite meminta tolong untuk tanggapan dan harapan-harapan untuk sekolah di sini. Pada Ibu wakil dari komite, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menanggapi tentang visi guru penggerak yang akan nanti akan di apa ya? Diwujudkan, ya, akan diwujudkan oleh Ibu Ani selaku guru penggerak. Saya yakin bila visi itu sudah dibuat berdasarkan mimpi seluruh warga sekolah, saya yakin itu pasti bisa terwujud asalkan kita laksanakan dengan kolaborasi semua pihak. Ya, saya yakin Ibu Ani dan seluruh warga di TK Pertiwi Bandipan 2 pasti bisa dan mampu mewujudkannya. Sukses untuk kita semua, dan saya selaku komite akan selalu mendukung semua program-program dari TK Pertiwi Bandipan 2, khususnya dalam program guru penggerak ini. Semangat untuk semuanya, kita wujudkan bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih perwakilan dari komite yang sangat-sangat mendukung untuk program ini. Semoga nanti cepat terwujud ya Ibu. Selanjutnya tanggapan dari orang tua wali. Adakah di sini orang tua wali? Nah, untuk mohon tanggapannya orang tua wali murid, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih waktu dan kepada saya mewakili selaku dari orang tua murid dari Mbak Lalai. Terima kasih dengan adanya visi misi yang telah dipaparkan dari sekolah guna untuk menunjang keberhasilan dari putra putri TK Pertiwi Bandipan 2. Kita untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan para pendidik, dengan ibu kepala sekolah, juga warga sekolah, dan semua wali murid, juga putra putri, guna mewujudkan adanya tujuan dari misi-misi agar berjalan dengan lancar dan semuanya nanti demi keberhasilan putra putri TK Pertiwi Bandipan 2 agar menjadi anak yang mandiri, kreatif, berakhlak mulia, sopan santun, dan bisa untuk menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Begitu dari saya selaku wali murid. Mohon maaf bila selama ini banyak kekurangan atau banyak kesalahan yang saya berbuat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sukses untuk anak-anak kita TK Pertiwi Bandipan 2, untuk guru dan semua lembaga yang semua warga TK Pertiwi Bandipan 2, itu ada kepala sekolah, pendidik, juga putra putri kita semuanya.
dan wali semua. Terima kasih. Itu Bu, dari tanggapan saya, mohon maaf bila belum bisa untuk menjadikan yang terbaik. Mohon semoga semuanya bisa terlaksana dan tercapai. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pur selaku wali murid di TK ini menginginkan murid yang bahagia dunia dan akhirat. Memang itulah dari impian Pak Ki Hajar Dewantara, bahagia, intinya di situ bahagia dunia akhirat, bisa membawa diri dimanapun anak berada. Selanjutnya saya juga minta tolong tanggapan dari rekan guru di lembaga ini, DTK Pertiwi Banyuwangi 2 ini. Monggo Ibu yang mau menanggapi, perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Purwanti. Saya guru di lembaga ini, TK Pertiwi 2 Banyuwangi. Saya diberikan tanggapan sebagai teman sejawat di sini dari CGP kami, yaitu Ibu Ani Tamayati. Berdasarkan visi yang telah disusun bersama-sama, kami membuatnya sudah, insya Allah sudah berdasarkan tujuan kita bersama, yaitu menuju ke profil pelajar Pancasila. Kami bersama-sama semua warga sekolah akan mendukung penuh apa yang telah menjadi visi kita bersama. Kita laksanakan bersama-sama, kita wujudkan bersama-sama. Ngoten nggih, diharapkan semua benar-benar bekerja sama nggih. Bahkan di sini juga ada perwakilan dari orang tua. Kita bersama-sama mewujudkan dari visi misi yang telah kita susun bersama-sama. Ngoten nggih. Semoga semua impian kita dapat terwujud untuk mewujudkan perubahan di pendidikan kita saat ini nggih. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Purwanti yang telah memberikan tanggapannya. Di sini untuk mencapai tujuan, mewujudkan visi yang sudah disusun tadi, kita membutuhkan kolaborasi dari semua ekosistem sekolah. Nah, untuk Bu Ani, selanjutnya tinggal bagaimana cara mewujudkan visi tadi bisa berjalan dengan baik. Pasti ada kendala-kendalanya, ada hambatan-hambatan, itu harus bisa diselesaikan, walaupun tidak secara maksimal tapi bisa berjalan. Sampailah kita pada akhir kegiatan hari ini. Terima kasih kepada Ibu semua yang telah meluangkan waktunya bisa berdiskusi bersama-sama, merumuskan program dari visi yang sudah disusun di TK Pertiwi 2 Banyuwangi ini. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya akan kami tutup kegiatan di siang hari ini. Marilah kita tutup kegiatan di siang hari ini kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Namun banyak salah dan kurangnya saya dalam memandu kegiatan pada diskusi visi prakarsa perubahan sekolah hari ini. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.